Itu tertinggi, Mas Agus. Dan tidak semua bisa. Bisa apa? Bisa mengetahui itu. Tidak semua bisa mengetahui itu. Bisa melakukannya, bisa. Tapi untuk mengetahui kalau dirinya itu ada di situ, lah ini butuh pelatihan diam ketika bersamadi dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kita sendiri. Hanya dengan dua hal itu. Jadi ketika kita menghadap Tuhan, gampangannya wong ngomong, ketika kita menghadap Tuhan, untuk bisa mengetahui ketika kita itu manunggal dengan Tuhan, diam. Di luar ketika menghadap Tuhan, agar supaya kita itu mengetahui kapan detik-detik kita itu manunggal dengan Tuhan, menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya sendiri. Lah dua cara itu yang tersimpel dan termudah. Mungkin orang asik kanggone wong sing kadung menyukai yang aneh-aneh, yang neko-neko. Jadi kesimpulannya, manunggal dengan Tuhan itu tidak penting. Kesimpulannya, ayo matek ora kowe. Manunggal dengan Tuhan itu tidak penting. Lah terus yang terpenting apa? Mengetahui kalau dirinya itu manunggal dengan Tuhan, itu loh yang penting. Untuk apa manunggal dengan Tuhan kalau kita tidak tahu? Bukankah sesungguhnya selama ini kita manunggal dengan Tuhan? Nah kalau kita tidak manunggal dengan Tuhan, apa ya iso? Wong mayit. Bisanya bukan mayit karena manunggal dengan Tuhan kan? Nah selama ini kan kita tidak tahu kalau kita itu sedang manunggal dengan Tuhan. Selama ini kan kita tidak tahu. Nah sekarang kita mengkaji tentang manunggal. Lah sedang manunggal dengan Tuhan kok sampai tidak tahu. Lah apa bedanya kalau masa lalu? Nggak penting. Yang terpenting itu mengetahui, menyadari bahwa dirinya sedang manunggal dengan Tuhan. Itu Mas Agus. Kalau bahasa guyonnya, untuk apa kita punya pisau kalau tidak tahu pisau itu untuk apa? Padahal saya saksikan itu banyak sekali yang sudah sampai di situ. Makanya saya sering garuk-garuk dada sendiri. Padahal dada saya nggak gatel, tapi saya garuk-garuk gini. Kamu itu udah nyampe, kok bisa nggak tahu? Kesadaranmu kemana? Kok bisa nggak tahu? Kok bisa nggak nyadari? Nah, termasuk Mas Agus juga. Sering jenengan sampai di situ sering, tapi jenengan ndak mengetahui kalau jenengan itu sedang dadi siji karo Maha Suci. Belum tahu harus bagaimana lah. Ya kudu dikecut lah. Ngono lah gampangane ngono. Bener Pak, panjenengan paling simpel, paling mudah, paling dekat ya. Pada prakteknya kan tidak seperti itu Pak. Wah, itu berat banget. Sulit ini kan sudah terbiasa yang penting berjalan kan pada saat mau menikmati kelakuan kita
kita sendiri kadang-kadang lupa. Ya, pada saat sudah seperti itu, mana jatuhnya itu kelamaan. Iya. Dan rasanya juga Nah itu. Jadi saya itu sering dibuat gatal hati menyaksikan para kadang beh latihan seprono seprene kok ya ora ngerti nek wis tekan kamare dhewe. Nah, itu kesadaran tertinggi dari semua kesadaran tinggi, yaitu kesadaran yang mampu menyadari keberadaannya ketika sedang manunggal dengan Tuhan. Nah ini terjadi di dua hal Mas Agus. Bisa terjadi ketika kita bersamadi atau bahkan masih dalam keadaan patrap. Yang kedua, bisa terjadi di luar patrap samadhi ketika kita sedang asik menikmati rasanya kelakuannya sendiri. Jadi dua hal itu pasti terjadi gitu. Karena tidak menyadari, karena tidak mengetahui kan akhirnya terabaikan. Padahal itu yang dinanti itu kan itu. Ada yang sampai seperti ini. Matur suwun Rama, jebul rasane manunggal jati ki tentreme pol. Ya. Ada yang begitu ada. Nah, ketika dia dalam keadaan manunggal jati itu malah justru terlewati. Sudah terlewat. Detik-detik manunggal jati itu terlewat. Nah, ketemunya rasa tentrem ketemunya, berarti kan keliwat manunggal jati ini. Terabaikan. ayo bulan mana saya itu. Jadi ukuran rasa dan perasaan, itu nggak ada yang sebanding dengan rasanya ketika kita manunggal. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Gua Hiro kan itu. Ingin berlama-lama bercumbu dengan Tuhan, kan ngono gampangannya. Yang diperlama itu bukan diamnya, tapi cumbuannya itu loh Mas Agus, maksud saya. Cumbuannya itu. Nah. Itulah puncak tertinggi, Mas. Itulah kalau dalam bahasa spiritualnya, itulah batinnya kesadaran terdalam. Satu-satunya kesadaran yang bisa menyadari kemanunggalannya dengan Tuhan. Kalau
di dalam laku manunggal disebut juga sebagai gaib, gaibnya gaib. Gaib yang mampu menyadari kegaiban. Kalau bahasanya Pak Semono Sastro Hadijoyo seperti ini. Ini bahasanya beliau ini. Lakune putra kuwi kesampar kesandung. Ana kalane dihina, ana kalane didoni, ana kalane didek. Ning aja uwas sumelang. Ning aja uwas sumelang. Nah, ning aja uwas sumelang berarti kan ini harus diam kan, disuruh diam. Menengo ae gitu. Diapain, diapapun menengo ae, diam saja. Lakune putra kuwi kesampar kesandung. Nah, ini kan maneka warna. Ketika kita melakukan patrap, wah ini kan beraneka ragam. Macam-macam lah yang kita alami. Sampai pada akhirnya di detik-detik samadhi tetap beraneka macam yang akan dihadapi kan. Ono kalane dihina, ono kalane didoni, ono kalane diidek. Istilah dihina, didoni, diidek, ini kan pikiran-pikiran kita yang beraneka ragam. Terus mungkin kaki kita yang kram, boyok kita yang dengken, ya kan maksudnya di situ. Maksud dari kata-kata itu kan di situ. Ning ojo was sumelang. Nggak perlu khawatir, nggak usah cawe-cawe, nggak usah diprediksi, nggak usah disangka-sangka. Wis diam wae. Ning kono ana nyut. Lah nyut yang dimaksud oleh Pak Semono ini kan manunggal jati itu tadi. Sambato. Nah, ini kelasnya kesadaran. Nah, sambat yang dimaksud ini bukan ngersulo loh ya. Sambat yang dimaksud ini adalah mengetahui itu tadi loh, menyadari kalau dirinya itu dalam keadaan manunggal jati itu tadi. Oh, mewah banget di situ Mas Agus. Mewah banget. Mampu mengetahui keberadaan kita di situ, mewah banget Mas Agus. Mewah banget. Wis tak jamin ponco lakune utawa imane ora bakal iso digeser. Secara spiritual itulah yang dimaksud klimak. Ning kono. Klimak. Tapi ndak akan bisa klimak kalau kita ndak menyadari, kalau kita ndak tahu. Iya klimake. Kalau istilah manunggalnya itulah yang dimaksud mijilake Rama. Klimak. Mijilake Rama di situ. Sejak dulu saya sudah sering menyinggung tentang ini. Jangan sampai sudah sampai di rumah setelah melakukan perjalanan jauh, sudah nyampe di rumah, bahkan sudah masuk di dalam rumah, isih gendong-gendong rangsel, mondar-mandir ning pawon ning kamar karo gendong-gendong rangsel. Itu karena apa? Karena ndak menyadari, ndak tahu kalau sudah sampai di rumah. Itu kan sering saya singgung, Mbak, dengan bahasa-bahasa seperti itu. Nah, itu ada di titik itu.
Nah, itu terjadi gelar gulung. Secara gulung kejadiannya ketika kita samadhi. Secara gelar kejadiannya ketika kita sedang menikmati rasanya kelakuan sendiri itu tadi. Kelakuan, Iya. gulunya pas meti. Itu gelar gulung. Ya kalau pas perasaan manunggal itu wow, posisinya pas patra kunci. Bisa jadi. Ya, loh, pasti tahu. Kalau kita tahu, kalau saya tahu saya sedang manunggal dengan Tuhan, apa gunanya kunci? Kok milih kunci? Ya lebih wah itulah. Lebih wah itu. Lah wong patrap kunci ya tujuane kuwi, lah wis tekan kono, ya berarti padha karo masih sudah nyampe di rumah sik gendong rangsel ki mau kan mundar-mandir. Karena mungkin kan sudah ada pemahaman nanti manunggal jati itu baru bisa terjadi setelah patrapnya selesai. Oh, ya enggak bisa. Nah, manunggal jati itu kan sudah sih. Kan saya katakan manunggal jati setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng kan sudah manunggal jati. Lah langkah selanjutnya apa? Kan menyaksikan kemanunggalan jatinya. Ya kan? Menyaksikan kemanunggalan jatinya. Lah untuk bisa menyaksikan kemanunggalan jati tersebut, nah itu patrap samadhi manunggal jati itu adalah teknik untuk bisa menyaksikan kemanunggalan jati. Dikarenakan manunggal jati itu harus gelar gulung, maka kejadiannya berarti kan gelar gulung. Nah, secara gelar agar supaya tetap bisa mengetahui bahwa dalam keadaan manunggal jati menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Sing rada angel pancen menikmati rasanya kelakuan ini rada bukan angel rada iwet apa ya nek carane iki. Ya angel nih wow. Rada iwet lah. Enggak lah, rada iwet lah kalau menurut saya itu. Enggak lah, enggak angel. Itu adanya di situ. Kalau enggak, mesti keliwat, Mas. Detik-detik momen manunggal jati itu pasti keliwatnya orang. Itu kan sebuah momen penting. Sebuah momen penting. Nah, kita butuh momen itu setidaknya itu 7 kali, Mas Agus. Setidaknya itu 7 kali kita butuh momen itu. Lah, mempunyai momen manunggal jati setidaknya 7. Berarti kan wis apal banget kuwi gitu ki apal banget wis. Artinya tanpa harus bergerak, tanpa harus duduk, kerentek manunggal jadilah manunggal. Nek wis apal loh ya. Nek wis apal. Ini setidaknya kita butuh 7 kali momen manunggal jati itu. Penyaksian momen penyaksian. Ya apa saya ngarani? Ya momen penyaksian ini ya. 7 kali itu wis apal banget itu. Selai ngene iki ngono. Selai jalure iki ngene iki. Menggoke gaya menggoke iki ngene iki wis apal ning ngono. Tergantung gelarane bareng iki. Iya, benar gue api. Nek lupute ora. Mung apa jenenge terlena kuwi lho Mas Agus. Nek luputnya enggak, terlena. Kita terlena.
Ya wis terlena wis iya wis. Keliwat kan momennya itu keliwat ngono lho. Momennya ngerti-ngerti tentrem temen. Nah, wis keliwat lek iso ngrasakne tentrem adem. Wis keliwat kuwi dudu manunggal jati kuwi. Lek manunggal jati ku ora ana apa-apa ora ana. Nek ijo ana tentrem berarti wis keliwat. Nek ana tentrem ketemu tentrem berarti wis keliwat. Momene kuwi wis keliwat. Jadi tidak butuh apa-apa. Kita butuh momen manunggal jati. Momen menyaksikan manunggal jati itu setidaknya 7 kali. Momen pertama kan saya menemani. Lah, 6 momen berikutnya ini harus diciptakan sendiri, harus dialami sendiri. Dari Wonogiri punya pertanyaan? Ya, dereng enten. Itu pemahaman, itu pencerahan ya, itu pencerahan untuk nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung ya. Karena tadi yang sedang saya bahas adalah laku setelah manekung atau setelah gembleng. Wah, bonus puncak ini dengan Mas. Jarang. Samadhi istilahnya kalau penyaksiannya antara gelap dan terang itu nyatu. Nyatu terus begitu nyatu itu terus saya langsung langsung nangis itu. Ada 2 kemungkinan itu. Lalu itu. Enggak, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama sebelum manunggal jati. Kemungkinan kedua setelah manunggal jati. Kayak anu iso nganti tekan ngliwati gapura kae arep neng ndi kae. Keliwat semangat santi ngliwati gapura kok ora rene sisan. Wong gapura semono enek undak-undakane iso diliwati. Itu ada kedua kemungkinan. Yang pasti detik-detik manunggal jati detik-detik manunggal jati itu keliwat. Lah wis isih enek peteng, isih enek padang iki. Lah wong manunggal jati ora ana apa-apa. Lah iya. Lah iya. Itu ada 2 kemungkinan, sebelum atau sesudah. Iya, sebelum atau sesudah. Maksud saya itu loh, sebelum manunggal jati atau sesudah manunggal jati. Jadi keliwat, ngono ki keliwat. Nah iya, makanya kan harus tahu. Harus tahu. Detik-detik kita manunggal jati itu harus tahu, momen itu harus tahu. Kalau ndak mengetahui momen detik-detik manunggal jati, ya kuwi mau ketemune. Isih ana sing ditemoni. Tapi itu bukan salah atau luput atau bukan, itu resikonya keliwat. Resikonya keliwat. Monggo rahayu. Waduh. Monggo. Monggo rahayu. Duduk. Rahayu monggo. Monggo.
duduk.